Kerinduanku selalu berada di tempat kau berada. Kerinduanku selalu bekerja seperti Bapakku bekerja. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku, siap. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Ku dengarkan Tuhan isi hatimu saat kau panggilku, siap. Ini aku, utuslah Tuhan. Ini aku, utuslah Tuhan. Kemanapun kau pimpin, ke negeri yang kau pilih, ini aku, utuslah Tuhan, dan ku kan pergi. Shalom keluarga damai dan sobat Samas, kita jumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera, Senin 20 November 2023, di mana kita akan membahas teologi waktu menurut firman Tuhan. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus dalam doa. Allah sumber hikmat yang mencipta dan memelihara kami dengan kasih sayang. Kami bersyukur karena Engkau menempatkan kami dalam ruang dan waktu. Terangilah kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami memiliki pemahaman yang benar tentang waktu, serta menggunakannya sesuai dengan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai dan sobat Samas, bacaan hari ini diambil dari surat Efesus pasal 5, ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Keluarga damai dan sobat Samas, waktu adalah sesuatu yang tidak kelihatan, namun nyata. Ketika kita berjalan, waktu lewat di antara kaki kita. Ketika kita tidur, waktu lewat di sekitar tempat tidur kita. Ini menunjukkan bahwa waktu terus berlalu, baik kita sadari ataupun tidak. Waktu yang telah berlalu tidak akan terulang, dan kita harus bertanggung jawab atas setiap penggunaannya. Firman Tuhan hari ini mengingatkan agar kita memperhatikan cara hidup dan penggunaan waktu yang ada. Namun bertolak belakang dengan firman Tuhan tadi, para penganut eksistensialisme berkeyakinan bahwa keadaan dari keberadaan akan ditelan oleh ketidakberadaan. Apa maksudnya itu? Ketika waktu kita selesai, kita akan menjadi nihil. Jean-Paul Sartre, seorang eksistensialisme sayap kiri, dia menganggap keberadaan manusia menuju kepada keberadaan yang nihil atau kosong. Artinya, sekarang kita ada, hidup dan menikmati segala sesuatu.
Tapi suatu hari waktu kita mati, segalanya selesai dan tidak ada apa-apa. Sobat Samas dan keluarga damai, konsep tentang waktu ini dipengaruhi oleh relasi seseorang dengan Allah. Kalau seorang itu tidak menyadari bahwa ia hidup karena dicipta oleh Allah, mendapat mandat untuk menjalankan kehidupan ini dari Allah, serta kelak akan menghadap dan mempertanggungjawabkan hidupnya pada Allah, maka caranya memahami dan menggunakan waktu dalam kehidupan ini hanya sesuai dengan pikirannya sendiri. Martin Heidegger dalam bukunya Being and Time, Keberadaan dan Waktu, di sana dikatakan bahwa manusia harus hidup secara otentik, hidup di dalam waktu. Bagaimana seharusnya kita memandang waktu? Alkitab menolong kita untuk memahaminya dengan 3 istilah, kronos, aion, dan kairos. Kronos adalah waktu yang ada dan terus bergulir. Detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, dan seterusnya. Kronos menunjukkan jangka waktu tertentu, baik waktu yang singkat ataupun waktu yang lama. Dalam Lukas 4 ayat 5 kita bisa melihat bahwa Yesus dibawa ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan di dunia ini. Ada kata dalam sekejap mata. Kronos di sini menunjukkan waktu yang begitu cepat, begitu singkat. Dalam Lukas 8 ayat 27, ketika Yesus baru saja naik ke darat, datang seorang laki-laki dari kota lalu menemui dia. Orang itu dirasuk setan. Orang itu sudah lama dia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Keluarga damai, waktu merupakan realitas yang berhubungan dengan ruang. Semua yang diciptakan Allah punya 3 unsur, eksistensi, ruang, dan waktu. Allah menciptakan segala sesuatu dan diletakkan dalam ruang dan waktu. Seringkali orang hanya menyadari akan batasan ruang, tanpa menyadari akan batasan waktu. Padahal ruang dan waktu itu merupakan wadah yang menampung eksistensi kita. Keberadaan seseorang atau suatu peristiwa selalu terkait dengan tempat dan waktu di mana dan kapan. Misalnya saja kalau seorang bertanya, siapa Insinyur Soekarno? Lalu muncul jawaban, dia adalah Presiden pertama Indonesia yang menjabat sekitar tahun 1945 sampai 1967. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901, lalu wafat 21 Juni 1970. Kalau kita mencari nama beliau dalam sejarah awal penjajahan Belanda, maka tidak akan ketemu. Kronos menolong kita untuk melihat catatan-catatan waktu itu dengan baik, sehingga kita bisa memilah, membedakan waktu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Sehingga kita dapat membaca setiap keadaan, mengetahui secara kronologis itu dengan tepat. Yang kedua, kita akan melihat aion. Aion dipakai untuk menunjukkan waktu yang lama sekali, bahkan bisa tanpa batas. Mulai dengan penciptaan dan berakhir pada kedatangan Kristus yang kedua. Aion juga dipakai untuk waktu kekekalan. Dalam Matius 12 ayat 32, di sana dikatakan apabila seorang mengucapkan sesuatu yang menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Tidak adanya pengampunan itu tanpa batas waktu. Jadi dia tidak akan pernah mendapat pengampunan sampai kapanpun. Dalam Efesus 1 ayat 19, betapa hebatnya kuasa Allah. Ya, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Sobat Samas, aion mengajar kita untuk melihat keberadaan waktu yang amat panjang namun nyata, serta panjangnya sebuah dampak atau akibat yang ditimbulkan. Di satu sisi, keadaan ini menjadi penghiburan dan membuat kita optimis. Di sisi lain, kita tidak boleh main-main, karena sekalipun lama,
sebuah dampak yang ditimbulkan itu tidak akan hilang. Yang ketiga, kairos. Kairos ini berbicara tentang periode tertentu yang sesudah lewat tidak akan berulang lagi. Kairos berbicara tentang kesempatan dan momentum yang ada pada waktu tertentu. Misalnya saja kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat ke-6, di sana disebutkan karena pada waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Kesempatan Kristus menebus kita dan menyelamatkan kita hanya terjadi pada peristiwa penyaliban di Bukit Golgota. Kristus tidak bisa menyelamatkan kita melalui kematian karena kecelakaan pada masa anak-anak, atau ketika lanjut usia sakit-sakitan sehingga akhirnya Kristus mati. Jika Kristus tidak mengambil kesempatan saat penyaliban, misalnya dia menolak, menghindari penangkapan, atau melarikan diri, ya penebusan itu tidak akan terjadi. Dalam Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kalau kesempatan itu tidak kita gunakan dengan baik, maka kairos itu akan hilang. Seringkali kita kehilangan kesempatan untuk menolong orang-orang yang pernah kita jumpai dalam hidup ini. Kita hanya bisa meratapi waktu yang telah berlalu. Konsep tentang kairos ini membawa kita untuk senantiasa bersiap serta memanfaatkan tiap kesempatan yang ada semaksimal mungkin. Hal ini bukan membuat kita melakukan hal-hal yang spekulatif, namun belajar untuk memahami kehendak Tuhan serta membaca setiap tanda yang Ia berikan. Jika orang-orang di sekitar kita memahami kesempatan itu berdasarkan keberuntungan atau sekedar melatih kemampuan yang memacu adrenalin, sesungguhnya Allah itu menunjukkan rencana dan berkat-Nya bagi kita. Kemudian Dia menuntun kita untuk melangkah dengan iman. Tiap hari Dia mengasah hikmat kita dengan pengajaran firman-Nya, serta mendidik kita agar taat dan tekun melakukan bagian kita. Mari kita berdoa. Allah Alfa dan Omega, yang berkuasa atas ruang dan waktu, karuniakanlah hikmat untuk membaca dan meraih tiap kesempatan yang Kau beri. Tuntunlah kami untuk mengatur tiap waktu yang ada, lengkapi dengan semangat dan sukacita agar kami dapat taat dan tekun, hingga janji-Mu digenapi dalam hidup kami. Dalam Kristus Sang Penebus kami berdoa. Amin.